Bab 689. Daying adalah milik keluarganya. Kingston Jiang benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mendengar kekesalan Yina, dia mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Tuan Putri memang masuk akal. Di usia seperti ini, pendidikan lebih penting. Aku sekarang sudah menyesal karena tidak belajar lebih banyak, kemudian menyebabkan tidak berbudaya, orang tidak berpendidikan. Kingston Jiang juga merendahkan dirinya dan memuji Yina, menyelesaikan situasi canggung dengan lancar. Namun, Yina malah merasa tidak senang lagi. Dia adalah Tuan Putri negara Daying dan memiliki darah bangsawan. Meskipun usianya tidak terlalu tua, baru berusia 20-an, tetapi bangsawan yang datang melamar tak terhitung jumlahnya. Bahkan pangeran dari negara lain juga datang untuk melamar. Namun, dia tidak setuju. Sekarang, pria dari negara Dacia ini malah menolak dirinya. Dia boleh menolak orang lain, tetapi orang lain tidak boleh menolaknya. Kingston Jiang, apa maksudmu? Maksudmu Tuan Putri aku ini tidak layak untukmu. Yina memelototi Kingston Jiang yang duduk di sebelahnya. Kingston Jiang tersenyum canggung dan berkata, Tuan Putri, kamu salah paham. Pertama, aku telah menikahi seorang istri. Kedua, aku tidak berbudaya, tidak berpendidikan, aku yang tidak layak untukmu. Ketiga, kamu sekarang memang lebih fokus pada studimu. Memangnya nikah kenapa? Cerai saja. Yina cemberut dan memerintahkan, sekarang kamu katakan, segera cerai dan nikahi aku. Takutnya tidak bisa. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Kamu. Yina benar-benar marah. Dia meminta Kingston Jiang bicara, karena hanya ingin menyelamatkan wajahnya, dan tidak berencana benar-benar menikah dengan Kingston Jiang. Tapi Kingston Jiang malah, Ibu. Yina membalikkan punggungnya, melihat Ratu. Ratu tersenyum dan berkata, Yina, sudah, jangan memaksa. Bloody yang berada di samping, menundukkan kepalanya. Dia ingin tertawa, tetapi terus menahannya. Jika bukan karena kulitnya lebih gelap, wajahnya pasti sudah memerah. Selanjutnya, Kingston Jiang juga tidak banyak bicara, hanya berbicara tentang beberapa acara nasional penting dengan Ratu, dan melewatkan topik keluarga. Acara makan berlangsung selama 1 jam lebih. Setelah makan, Ratu mengirim seseorang untuk mengatur agar Kingston Jiang dan Bloody bisa tinggal ke kastil. Setelah mengatur ruangan, Kingston Jiang akhirnya menghela nafas lega, dia melepas topi dan jubah kemejanya, melemparkannya ke atas meja di kamar. Bum bum bum. Suara ketuk pintu. Masuk. Pintu terbuka, Bloody mendorong pintu dan berjalan masuk. Dia terkekeh begitu memasuki ruangan. Bos, kamu sangat menawan, bahkan Tuan Putri negara Daying juga ditaklukkan olehmu. Kingston Jiang memberinya tatapan kosong dan berkata, bicara bahasa manusia. Bos, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Bloody menjadi serius. Kingston Jiang duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan melemparkannya ke Bloody. Bloody mengambilnya, lalu duduk. Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya, membuka peta ponsel, terus menyusut, lalu mengklik ke tempat Eureka Kai ditangkap, menunjuk di sini, dan berkata, Eureka Kai ditangkap di sini, ini bukan negara Daying, tetapi sebuah negara kecil di perbatasan negara Daying, yang jaraknya 800 km lebih. Kita tinggal di sini selama 1 hari, lalu membuat alasan untuk pergi mencari ke tempat ini besok. Baik. Bloody mengangguk. Kingston Jiang mengetuk jarinya di atas meja, berpikir sejenak, dan berkata, kita baru pertama kali di sini, sangat asing dengan tempat ini. Jika ingin mengetahui siapa orang yang menangkap Eureka Kai, proses penangkapannya, sekarang masih hidup atau mati, orangnya di mana, perlu menggunakan beberapa jaringan intelijen. Bloody bertanya, kamu juga sudah mengatakannya, kita pertama kali kemari, tidak akrab dengan tempat ini. Harus cari siapa untuk mendapatkan jaringan intelijen. Apa mungkin bertanya pada Ratu dan biarkan Ratu menggunakan jaringan intelijen imperial negara Daying membantu kita memeriksanya. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata,
Aku tidak akan menyusahkan ratu untuk saat ini, aku akan menelepon dan bertanya. Kingston Jiang mengeluarkan ponsel dan menelepon Busrandu, yang sudah bergegas ke kota Jingdu. Setelah beberapa saat, telepon terhubung, terdengar keluhan Busrandu, "Bos Jiang, ada apa denganmu? Memintaku membawa orang ke kota Jingdu, tetapi kamu lari ke negara Daing." Kingston Jiang berkata, "Aku punya urusan lain, aku ingin mengajukan pertanyaan padamu. Di negara Daing, apakah ada jaringan intelijen bawah tanah yang kuat?" "Ada, pasti ada. Di negara atau tempat manapun di dunia, ada pasukan bawah tanah dan jaringan intelijen bawah tanah. Beri aku kontaknya. Aku akan mengatur agar bos bawah tanah negara Daing bertemu denganmu." "Baik, kamu atur saja, dan setelah pengaturan dibuat, beritahu aku." Kingston Jiang berbicara singkat di telepon dengan pendiri Dark Knight, Busrandu, lalu menutup telepon, menatap Bloody dengan ekspresi selesai, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai, sekarang kita istirahat dengan baik," kemudian baru berpikir mengenai alasan apa yang digunakan untuk pergi selama beberapa hari. "Baik, dengar perintah bos." Bloody tidak punya pendapat. "Beristirahatlah." Setelah 10 jam terbang di pesawat, Kingston Jiang juga sedikit lelah. Setelah diskusi singkat dengan Bloody, keduanya beristirahat di kastil. Saat ini, ada benteng lain di negara Daing. Benteng ini disebut Benteng Kota N. Ini adalah base camp keluarga Keit. Keluarga Keit adalah keluarga yang paling berkuasa di negara Daing. Keluarga ini selalu menjaga negara Daing, hampir semua anggota keluarga ini adalah ksatria. Sungguh. Kastil, di aula. Seorang lelaki tua mengerutkan kening mendengar kata-kata Kaifen Keit, pria yang datang dari negara Dacia, hanya menggunakan 2 jari untuk menjepit pedangmu dan mematahkan pedangmu. "Benar, kakek, kamu harus melampiaskan amarahku." Kaifen Keit berkata dengan wajah sedih, "Raja Naga dari negara Dacia terlalu menggila. Jika tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar mengira negara Daing ini tidak memiliki master lagi." Orang tua itu merenung. Kaifen Keit adalah ksatria emas, dan Kingston Jiang bisa dengan mudah mengambil pedang dan mematahkan pedang. Kekuatan ini harus melampaui ksatria emas dengan jarak yang sangat besar. Dia menghitungnya dalam pikirannya. Raja Naga dari negara Dacia ini, mungkin sekuat ksatria suci. Para ksatria juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Urutannya adalah ksatria perunggu, ksatria perak, ksatria emas, ksatria suci, dan ksatria dewa. Perunggu adalah yang terendah dan dewa adalah yang tertinggi. Setelah mengukur kekuatan Kingston Jiang, orang tua melambaikan tangan dan berkata, "Usia di bawah 30 tahun, tidak akan menjadi super kuat. Orang seperti itu tidak layak menjadi master keluarga. Biarkan dia saja. Kamu juga harus berlatih seni bela diri dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatanmu." "Tapi, kakek, sekarang Ratu sangat terkesan dengan bocah ini, dan dia berencana untuk menikahkan Tuan Putri Yina dengannya." Kaifen Keit tidak mau menghadapinya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Hanya Ratu saja, jika keluarga Keit bersedia, kapanpun boleh mengganti Ratu." Orang tua itu adalah kepala klan saat ini dari keluarga Keit. Namanya Chaisis Keit. Keluarga Keit mengendalikan Knight Legion negara Daing. Dia juga menguasai lebih dari setengah kekayaan negara Daing. Negara Daing, tidak berlebihan jika mengatakan lapangan kosong adalah milik keluarga Keit. "Sudah, turun." "Ya." Kaifen Keit tidak berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Orang tua, baru hendak duduk di kursi, merenung kembali. Dia tampak sangat tua, dalam penampilan berusia 7 tahun atau 80 tahun, mengenakan pakaian indah, matanya cekung, tampak seperti sepasang mata orang mati. Satu Kingston Jiang benar-benar diabaikan. Yang dia khawatirkan adalah petarung negara Dacia. Pada akhir pertempuran menyerang negara Dacia 100 tahun yang lalu, dia secara pribadi memimpin Knight Legion yang misterius, negara Daing yang misterius ke negara Dacia, tetapi Knight Legion, tapi dikalahkan oleh Master kuno negara Dacia.
Dan dia juga bertarung pergi faksi, melawan petarung sakti negara Dacia. Dalam pertarungan ini, dia ditekan dan tidak ada tempat untuk melawan. 100 tahun yang lalu, dia adalah seorang ksatria suci. Dia terus mengingat tentang kekalahan itu. Setelah kembali ke negara Daying, dia mulai berkonsentrasi pada pelatihan seni bela diri. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, dia sudah lama menjadi ksatria dewa. Dia menantikan hari di saat dia bisa bertarung lagi melawan petarung terbaik di negara Dacia. Sebuah kekalahan langsung membuat persaudaraan gagal dan malu. Bersambung.